siap dengan lagi-lagi harus berpegang teguh sama Kari dari Super Red. Ya, terima kasih Bapak Produser yang sangat-sangat luar biasa terhadap draft index dan counter index yang sangat menarik sekali. Tapi kalau dari line up rating aku emang setuju, Minotaur akan sangat menjengkelkan sekali. Sisi stunnya terlalu banyak. Ada Popheus juga dengan dash ability yang bisa terdeny. Tapi lagi dan lagi, counter indexnya terlalu sedikit untuk Alter Ego. Mereka harus ofensif dari early game agar tidak ketinggalan dari segi gold. Siapakah yang akan lebih menguntungkan dengan jungler terbaru mereka? Rivalitas antara mantan kali ini. Mari kita sambut the match Alter Ego versus EVOS Glory. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam Lane of Dawn, game yang pertama. Alter Ego membawakan sosok yang baru, mantan dari pemain EVOS sendiri. Di sini harus memberikan bukti bahwa dia ingin EVOS benar-benar menyesal kalau mereka benar-benar udah melepas satu pemain yang luar biasa ini, yaitu Tas. Tapi tentunya itu akan dipatahkan. Seperti apa performa dari Fan sendiri, Profesor KB? Oke, kita akan melihatnya sesaat lagi. Pembalasan atau bahkan pembuktian itu yang mungkin menjadi judul untuk pertandingan kali ini. Melihat pengaruh retribution juga di early game. Tas juga mendapatkan satu Kramer yang kecil. Sehingga Fire Battle yang tentunya akan sangat-sangat diperebutkan ini akan sedikit mendorong leveling yang ingin didapatkan oleh Tas versus Fan. Early game yang cukup galak dari Tas dengan gerakan setelah dia mendapatkan Little Wanderer. Early game yang cukup sedikit pasif. Terlihat dari kedua tim yang tidak ingin melakukan kesalahan sama sekali. Karena sangat-sangat fatal Cimomo kalau seandainya terculik di early game. Apalagi ketika mendekati 1.30 seperti ini, rotasi akan mulai dijalankan. Oh, Momo-chan, satu problem dari Fan adalah dia menggunakan Retribution. Walau memang waktunya akan cukup mungkin. Ya tidak terlalu berbeda jauh, mungkin sekitar around 5-4 detik ya. 5-4 detik ya? Yes. Tergantung gimana sisi dari pemain-pemain EVOS Glory ini bisa banyak sedikit waktu untuk Fan bisa dapetin retributionnya. Sementara pergerakan dari Alter Ego yang tadi kita udah bahas, sebenarnya mereka main agak sedikit lebih galak di early-nya. Karena lagi-lagi dari counter index-nya aja nggak begitu bagus. Tapi Surprise! Sampai ternyata nampaknya happy birthday kali ini tidak berhasil dilakukan karena Funstrong masih punya flicker. Hampir saja first blood dikeluarkan. All-in bahkan dikeluarkan oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi nampaknya belum ada korban jiwa, Momo-chan. Tapi terlihat banget ya, Funstrong bener-bener peka banget dengan keberadaan pemain Alter Ego yang tidak terlihat di RMF. Langsung flicker digunakan, tapi ini jadi malah bahaya. Meskipun dia punya seorang minion Fury. Tapi masalahnya nggak ada satu buah flicker, Be. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung berdekat belakang dari Slar. Tapi nanti Funstrong. Oh my god, out of nowhere Funstrong. Take over satu. Walaupun begitu first blood masih didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Berdekat belakang Rasi masih bisa bertahan. Van, Sekaratul Maut. Posisi saat ini memang diuntungkan oleh Alter Ego. Lihat dengan kondisi gold. Dengan 7.200 gold. Tapi Valdora, what are you doing? Sedikit pause, it's okay, no problem. It's okay, no problem. Tenang teman-teman, sabar dulu, tunggu dulu. Tenang teman-teman, santai dulu. Bermain kita dengan akan memaksimalkan seluruh yang dimiliki oleh para pemain. Kita akan memaksimalkan. Jadi untuk tim masing-masing, fans masing-masing, EVOS Fans dan juga Alter Champs boleh memeriahkan MPL Arena. Kangen toh tentunya untuk rusuh di dalam sini, Momo-chan? Benar, rusuhnya dalam ini ya, arti positif. Iya dong. Rame-rame. Rame-rame, teriak siapa yang paling kenceng. Udah lama gak dengerin nih suara drumnya tuh. Yel-yelnya dong. Iya. Biasa, kalau dari tadi sih udah kedengeran ya, dari sisi Alter Ego nih udah, Alter Champs sudah pada meriah, udah pada rame banget. Ya tapi kita kasih sedikit gambaran Cimomo apa yang terjadi sebenarnya di 2 menit awal tadi. Sebuah Minion Fury yang ternyata cukup mengejutkan banyak pihak dengan pencurian terhadap turtle yang pertama. Tapi kok senang dengan follow up Valdora sih? Iya. Siapa sangka kalau ternyata Demonic Force-nya connecting semuanya. Eternal Guard-nya dibuka terlalu dini menurutku. Eternal Guard-nya yang ternyata tidak mengenai ke arah Van. Karena Van langsung dengan refleks yang sangat-sangat cepat. Dia gunakan Mortal Coil-nya. Dan ternyata dengan Mortal Coil tersebut dia masih bisa untuk escape. Escape yang dia lakukan ini ternyata malah membuahkan hasil. Karena apa? Karena terlalu banyak resource dari teman-teman Alter Ego yang keluar. Termasuk juga Pai dengan menggunakan penalty zone-nya barusan. Jadi menurutku terlalu banyak pertukaran antar ultimate yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Apalagi turtle-nya didapatkan malah untuk EVOS Glory. Ya, ini turtle pertama yang bahkan mungkin accidentally juga didapatkan oleh Funstrong sendiri ya. Karena posisinya memang sebenarnya dari EVOS Glory ini udah mulai kelihatan. Mereka mau coba untuk bait di area turtle ya.
ketika Minion Fury dibuka langsung ada follow up juga dari Veldora. Mengincar, dia bahkan udah tahu mau ngincar ke arah siapa. Iya. Karena posisi dari Rasi udah diusir secara nggak langsung. Tapi karena posisi Rasi terlalu jauh, mau nggak mau tadi Veldora sempat lagi loncat ke arah belakang. Dan penggunaan Impure Rage ini adalah tujuannya untuk memanage mana biar lebih hemat juga. Karena kalau kita melihat dari gold atau damage marksman tertinggi kedua di MPL Indonesia Season 12, ini EVOS menjadi tim yang tentunya gold lanernya bermain 5-man teamfight terus dibandingkan fokus ke dalam split push. Sehingga teamfight participationnya tentunya sangat tinggi walaupun mungkin damage-nya sangat minim. Kalau misalkan kita berkaca dari season lalu Cimomo. Iya, jadi pemain yang sebenarnya menurut aku Brans ya waktu itu ya. Ya. Dari EVOS Legends sendiri salah satu pemain yang cukup menggendong untuk tim EVOS Legends. Sementara sekarang sudah ada lagi-lagi rivalitas yang muncul dari EVOS Glory dengan kehadiran dari Super Red sendiri. Ini entah kenapa untuk di 2 menit awal saja sudah ada pencurian turtle yang sangat plot twist sekali dari Minion Fury. Apa yang kira-kira bakal didapatkan untuk EVOS Glory di 2 menit ke depan sampai nanti turtle buff-nya hilang. Karena kalau menurutku keuntungan dari mendapatkan turtle adalah ketika kita melakukan gankingnya, kita bakal lebih siap untuk fight besar. Kita punya shield absorb, kita punya physical dan magic defense. Yes. Sehingga damage yang diterima itu akan jauh lebih sedikit. Aku lebih penasaran gimana Alter Ego bakal nge-counter itu semua sih. Tapi kalau aku lebih penasaran gimana caranya sesuatu yang mungkin tidak diuntungkan oleh Alter Ego sampai saat ini. Lebih tepatnya Nino yang mungkin dia agak cukup ketinggalan dari segi gold lane. Karena nanti akan ada supply terus dari turtle-nya. Ini akan membantu Super Red berada di power peak-nya. Nah itu tinggal keberanian dari Nino sendiri. Karena Nino udah tahu nih, dia udah bakal menang banget nih. Harit versus Kari kita tahu di early game. Harit pegang banget kendali laningnya. Dan gue berharap bermain flanking dari Nino. Kalau Nino ingin bercoba untuk bersinar, dia nggak harus dari depan. Samping itu bisa menjadi sebuah jawaban, betul Profesor Ya, Kara? karena Arah lawannya- blind spotnya sih sebenarnya. Karena lawannya Poveus juga kan. Karena lawan Poveus jadi sandwich gaming, either Poveus yang maju atau mundur, itu dia bisa menjadi dilematik tersendiri. Betul. Waduh, dan ini, dari brand ambassadornya Salah satu yang dikangenin ini ya. Iya, Kameramen mencari yang bening-bening ya kan. Waduh, ini yang jernih-jernih. ganteng-ganteng ada, yang bening-bening ada. MPL Arena tuh lengkap. Lengkap, Ranger Halo Pasang Kak. aja. Aduh, Ini halo. juga dari Alter Ego. Love you. Love you ke Eh, siapa? beda. Love you ke siapa? Bukan Raur, beda game. Salah. Beda. Aduh, kalian ini gimana ya? Salah tim ya, Iya. tiba-tiba. Iya gitu dong kameramen, gak usah geser-geser ke kiri ya di situ ya. Udah di situ aja. Gak usah ke novel, udah situ aja. Aduh, tapi ya ngelihat dari Alter Ego, entah kenapa kayak mereka nggak terlalu bermain selepas yang biasanya ya, Be ya. Ya tapi sambil menunggu juga ya mungkin. Ataukah momen yang dicari atau jangan-jangan ingin memicu bagaimana flicker untuk digunakan. Tapi ya inilah yang mungkin masih belum ketemu gitu loh untuk di 2 menit awal. Apakah tempo permainannya akan sedikit dikurangi? Apakah nantinya akan ada permainan yang lebih pasif lagi? Karena sambil menunggu juga untuk hero-hero dari Alter Ego. Build up sampai dengan mungkin minimal 2 item baru mereka berani fight. Harit, Vexana ya Harit, kan. Vexana, apalagi Terizla Nolan. bahkan, bener Nolan juga. Tapi sadar gak sih kalau misalnya komposisi hero yang dimiliki EVOS Glory ini tuh sangat kuat kalau menurut gue pribadi. Ya. Iya, Either setuju sih. early, mid, atau late game. Bahkan late gamenya sangat mengerikan karena Ini ngeri banget. Trio midnya sih yang mereka- cukup serem sih. Mereka punya high ground, mereka punya sisi besar, team fight, Mereka mereka effect. punya fisikal kuat, anti sisi dari Martisnya, range, positioning. Itu jujur ya, EVOS Glory itu komposisinya kuat. Dan sekarang sebenarnya PR Rasi adalah bukan hanya itu. Lihat 3 purify di tangan EVOS Glory. Rasi bener-bener harus mikir kepala taruh di kaki, di jidat, di dengkul semua muter. Lebih ke berpikir dengan jernih sih, siapa yang kira-kira akan memicu Purify tersebut. Karena ketika ada 3 Purify, tentu yang bakal full senyum adalah Tas. Tas bisa hunting 3 pemain ini dengan sangat mudah tanpa adanya battle spell untuk escape. Funstrong mungkin tadi sudah kelihatan menggunakan flicker. Ya. Tapi masalah utamanya adalah 3 pengguna Purify ini sangat mudah sekali untuk di-engage ketika Tas sudah minimal memiliki 2 atau 3 item. Ayo. Fracture itu bakal menyakitkan sekali kepada pengguna Purify. Karena menghindarinya sangat sulit. Apalagi- nggak ada hero dash. Apalagi posisinya Nolannya datang sebagai eksekutor ya, Be ya. Wah itu bakal sangat-sangat, Farming sih tasnya. itu bakal farming banget sih. Farming hero lagi soalnya. Tapi kalau dari Evo sendiri ya, aku ngeliatnya memang sebenarnya masih berpangkuin sama Super Red juga. Kari yang dibawa ke arah mid to the late game ya, Be ya. Apalagi untuk di area early,
Alter Ego yang gak dapet internal pertama. Nah ini bakal jadi satu momen yang bisa dimaksimalkan sama Super Red untuk farming di area gold lane ya, Be. Nah ini dia nih. Kalau kita berbicara gold lane, Nino benar-benar masih belum menunjukkan bagaimana keberanian dia untuk langsung Agak 1v1 sedikit pasif sama lagi, Super Red. masih pasif ya. Belum panas. Mungkin Super Red-nya juga ingin menghindari tim fight tersebut karena kalau di laning kita berbicara Harit versus Kari, ini pasti bakal jadi sebuah dinamika yang sangat-sangat merugikan bagi Karinya itu sendiri karena Kari butuh item, Kari butuh golden staff untuk bisa meledakkan bagaimana pasif yang dia miliki. Sehingga untuk early game seperti ini Super Red kayaknya harus lebih bersabar terlebih dahulu, menunggu momentum untuk nanti kilas balik setelah mungkin 3 atau 4 item karena sebagai marksman dia sangat-sangat under untuk di early game. Dan aku suka sih positioning juga dari Warlord ketika Novarianya tadi juga di area tengah ya ngebuka dengan satu buah Astral Echo juga yang benar-benar memberikan informasi yang benar-benar terang sih untuk pemain-pemain EVOS Glory. Tapi Alter Ego benar-benar tertahan loh. Tapi yang mungkin harus diperhatikan juga dari EVOS Glory, dari kita ngomongin EVOS terlalu kuat dari segi line up-nya, mereka juga harus ingat kalau misalnya Curse Blast ini itu mainin pokingnya bahaya loh. Mungkin awalnya nggak terasa Profesor. Iya. Tapi lama-kelamaan damage-nya itu bener-bener nge-burst banget. Aku lebih concern kepada Eternal Guard-nya sih karena sekarang Eternal Guard itu bakal ngebawa apapun item yang dibawa sama Vexana. Iya. Sehingga Glowing One itu makanya laris manis, nyala. menyala banget. Semua pukulan dari Eternal Guard-nya Vexana itu akan menimbulkan efek burn. Menyala abangku. Dia Iya. pasti menyala. Pas langsung ke bawah ya, Boom. knock up. Langsung wah, menyala abangku. Langsung menyala bangku. Langsung Terbakar. ilmu Lord Kicil. Tapi ini dia fun fact by Gope. Pai adalah pemain terakhir yang masih aktif di roster kekeluargaan Alter Ego sampai sekarang saat membawa pulang Piala MPLI 2020. Waduh. Serpai. Serpai. Itu bukan tanpa alasan ada depannya ser. Iya. Kalau di England terus pakai pedang. Benar. Kayak contohnya Sir Lancelot gitu kan Ah. contohnya. Oh. Iya. Pakai pedang. Hah, beneran? Lo dulu sekolah gak sih? Mananya? Dapat ser itu tuh ada upacaranya. Kayak ada itu kayak gelar kehormatan Cimo. Oh Nah, benar. serpai- Dinobatkan. Iya. Dinobatkan. Serpa itu buat kita untuk serpa itu sebuah gelar kehormatan. Sekarang Oji ngomongnya bahasa Inggris terus. Belajar dibilang buat Oh benar. persiapan. You name it. You name it. Belajar gue tiap hari. Benar. Belajar gue. Tapi kalau ngomongin Serpa ya. Aduh. Aduh. MPL Dead nih. FPL Dead dari zaman pacaran alhamdulillah sekarang udah sah. Alhamdulillah. Oji kapan sahnya? Oke, Luar nggak denger. biasa. Semoga dilancarkan sampai dapat momongan ya kan. Amin. 12 lah. 12 biar main bola bareng. Bisa bikin tim juga. Tim Sama, e-sports. sama manajemennya tuh. Sama coaching staff. Sama coaching ya. staff lengkap tuh kayaknya. Halo, aduh. Ayo. Ini ya, memang banyak banget bahkan yang udah hari yang sold out. Gue mau Benar. ngingetin ya, hari yang sold out untuk tiket-tiket itu udah banyak banget. Dari banget pre-sale aja itu udah pada, wah gercep banget. Kayaknya 5 menit udah habis deh. 5 menit, 3 menit udah habis deh. Apaan pre-sale baru bentar gua cuma Langsung. kerja melenggos sudah habis. Langsung sold out Cimo. Kayaknya pas kita share di story udah habis duluan. Iya makanya, Iya makanya kan? udah habis duluan Mama Chan. Jempol-jempol Aduh. anak Mobile Legend ini loh. Itu Pas baru kan ya? itu baru yang dinamain adu retribution Ji. Oh benar. Itu baru. Aduh retri. Aduh, itu bukan adu retri lagi Pak, adu tiketing itu Pak. Aduh. Tapi ya ngelihat juga memang sebenarnya dari, oh ini tas kayaknya masih ada sedikit problem. Jadi harap bersabar ya teman-teman. Karena gimana pun ya Oh. player kita harus nyaman dong. Ya. Udah. Ini kita semaksimal mungkin memaksimalkan apa yang player kita butuhkan ya. Ya. Betul. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Pokoknya gimana Pasti bermain. provide. Pasti provide. Tenang kan udah disiapin di belakang pemain main. Benar. Itulah MPL Indonesia. Selalu memprovide yang terbaik untuk para playernya. Dan juga super fans. Betul. Karena tanpa adanya super fans, gak akan ada MPL sebesar ini. Pokoknya gue terima kasih banyak buat super fans yang udah datang hari ini. Alter Champs, EVOS fans, dan yang di rumah juga, thank you so much. Tanpa kalian MPL gak bakal sebesar ini. Ada yang jauh-jauh dari mana motoran selama 2 jam. Wah, dari BSD, Tangerang, Alam Serpong, ada semua jauh. Dari Depok. Ya kan? Lengkap. Padahal begadang malamnya, paginya udah bangun aja. Malamnya pusreng ya kan. Oh iya, mending busreng begadangnya, jalan-jalan. Oh, jangan. Kerja sih. Oh kerja. Mungkin shift malam Shift Cimo. malam, kan Iya hari ini hari Jumat ya. Iya, makanya. Tuh. Dan emang suka agak nggak sadar gitu. Jadi yang penting kalau MPL
MPL ada, kita harus nonton gitu. Kurang tidur juga gak masalah ya? Harus hadir. Harus. Hadir. Kurang tidur belakangan. Yang penting kan presensi. Betul. Wait, Seth. Sepertinya nampaknya. Sabar, apakah udah mulai kali ini? Sabar, karena udah ada teriakan maut, kita bakal siap. Apakah kita bakal masuk ke dalam lane of dawn jadi MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go back to the lane of down kali ini. Dimana memang pertempuran masih tertahan di menit yang keempat Profesor KB. Tapi setelah Alter Ego berhasil untuk kehilangan atau mungkin bisa dibilang berhasil untuk menghindar ya. Dari beberapa teamfight yang tadi dibuka. Tapi Alter Ego tiba-tiba mereka berhasil untuk menumbangkan 3 pemain dari EVOS. Ya, kalau kita lihat di sini Van Strong tumbang untuk kedua kalinya dan Van tumbang juga 1 kali. Menandakan kalau seandainya teamfight yang terjadi di dekat area jungle, ini akan menjadi salah satu solusi yang sempat terjadi di Alter Ego. Itu mungkin solusi yang bisa kita jelaskan sedikit. Itu yang deskripsinya bisa kita gambarkan sedikit. Sekarang metanya pencurian Kramer ya? Iya, karena sekarang untuk pencurian satu monster jungle sangat penting. Sehingga nanti level retribution akan diadu di turtle yang kedua. Oke, ini dia yang sudah aku tunggu-tunggu. Aduh, the power battle of retribution untuk kedua belah pihak. Tapi Rasi udah mulai menggawangi dari arah belakang. Membuka positioning. Dan blast power dari Veldora, tapi nampaknya ini burst yang cukup besar membuat mereka mengurungkan niat memotion. Ya, masih coba ditahan. EVOS mereka mencoba untuk setidaknya membayangkan terlebih dahulu. Pai, penalti zone menuju ke backline, tapi lihat Purify Gaming ini Froshan! Berhasil terbuka, waktu bang, the power of retribution. Sedangkan Tas di sana menunggu tidak mau terlalu terburu-buru untuk Divine masuk ke dalam. Nino double kill, looking for triple kill. Nino memancing Veldora untuk masuk lebih dalam lagi. Dan Veldora terperangkap di dalam kandangnya sendiri. Gak boleh pulang. Dan kondisi saat ini the power of retribution. Gak ada counternya. Turtle di tangan Tas. wah itu hampir juga sih sebenarnya posisi dari Tas. Bisa ditembak dari jauh dengan adanya Astral. Meteor Profesor KB. Wah, itu adalah Astral Recall yang hampir connecting karena memang sangat-sangat tipis posisinya. Dan Warlord pun tidak mendapatkan informasi apapun di mana Tas berada walaupun dia tahu kalau Tas dalam keadaan low HP. Tapi masalah yang kedua adalah Turtle sekarang di take over oleh Tas. Setelah tadi Van terkena implosion tanpa flicker loh. Tanpa flicker Rasi menggunakan implosionnya dengan sangat bijak sekali. Dan ada Eternal Guard, jadi kombonya sangat dinamis. Dan mereka benar-benar satu-satu loh untuk mainin kombonya. Alter Ego, mereka komunikasi dengan sangat-sangat teliti. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, tapi yang paling mengejutkan adalah ketika rotasi dari Nino. Dan Dia semua hadir dalam distractionnya, teamfight. semua distractionnya tuh dimulai dari Pai. Ya. Dari selainnya ngebuka penalty zone, lanjut ke arah belakang. Dan itu akan memicu Van dengan Mortal Coil, jadi dia nggak punya efek imun lagi. Ya, benar. Tapi ya mungkin kita sempat tadi lihat di mana Nino itu sengaja untuk ngebuka zaman force-nya. Ternyata untuk ngedistract Veldora. Ya. Ngerti gak? Untuk memancing Veldora supaya memang terbang ke dia. Tidak ada distraction terhadap Alter Ego yang jungle-nya. Tidak ada distraction terhadap Alter Ego mid laner-nya. Karena sosok dari Veldora ini mengincar siapapun yang ngedash. Dengan kondisi tidak ada dash yang dilakukan Vexana. Ya gak bisa masuk ke dalam dong untuk dari Krite. Sedangkan satu-satu target selain Nino itu ada di Tas yang memiliki harga paling mahal di saat perebutan turtle. Ya makanya dijauhkan sama Tas, apalagi dalam keadaan Tas mungkin half HP tadi, setengah darah. Dan dia bener-bener kayak terjebak di dalam pit dari turtle-nya ketika ternyata Demonic Force-nya sudah habis. Sang macan dikandangin di kandangnya Di kandang sendiri, iya. Nah itu masalahnya pit turtle yang sangat-sangat mengerikan karena ya shield-nya udah akan habis dalam kurun waktu 2 detik di dalam sana. Ya meskipun tadi kita juga melihat Warlord yang sedikit memberikan sedikit backup ya. Namun lagi-lagi gak mampu untuk menumbangkan Tas. Dan hanya menyelamatkan hidup dari mungkin beberapa pemain EVOS Glory lainnya. Ketika mereka tahu ketika Van-nya udah tumbang, gak ada lagi power of retribution dari EVOS Glory, mereka udah langsung bubar. Tapi sayangnya memang Veldora ketika udah ngebuka Demonic Force, dia harus tidaknya menculik atau ngedapetin satu pemain dari main-main Alter Ego. Ya, pick off yang harus dilakukan secara paksa memang lebih tepatnya Alter Ego lakukan sebenarnya tadi. Van benar-benar terjerat banyaknya ultimate yang digunakan, adanya Implosion, Eternal Guard yang sangat connecting, dan Zaman Force yang benar-benar sangat-sangat memisahkan team fight di dalam 2 lini yang ada. Tapi Teris Lapik ini sangat menarik sekali karena itu adalah satu-satunya pemicu agar Van selesai dengan Mortal Coil-nya. Kalau nggak ada Mortal Coil dia nggak bakal bisa kontes yang namanya Turtle. Dan mungkin aja posisi dari Tas itu bisa ditumbangkan dengan Van ketika memang dari Mortal Coil yang dimiliki oleh seorang Van masih ada.
Dan wow, itu setup yang baik sih dari Alter Ego, strategi teamfight yang begitu rapi juga di turtle yang kedua. Namun kalau kita melihat nih Profesor KB, Nah, ini indeksnya nih. nih. Nah, kita ngomong tadi sempat ke dalam posisi early to mid game potensial yang dimana dari Alter Ego punya sangat kuat hingga poin yang cukup tinggi. Karena gini loh Profesor, ini juga bukan tanpa alasan karena kita lihat udah ada Nolan di sana. Ya, udah ada Nolan yang tentunya ini udah bener-bener lepas dan jauh banget dari hero enak yang tadi udah termasuk ke dalam salah satu key to victory. Iya. Kenapa begitu? Ya walaupun kita tahu sendiri, Tas memang nyaman sekali dengan penggunaan assassin, damage Main dealer, assassin. jungler. Iya, dia sangat pure untuk sebagai carry game sebagai jungler. Tapi poin terpentingnya adalah Nolan yang dimainkannya saat ini itu bermain dengan sangat-sangat safe. Dia tahu posisinya kalau seandainya dia belum punya item-item yang capable, let's say itu adalah Winter Crunch atau Escape atau Immortality untuk survivability. Karena kalau misalkan kita lihat dari poin survivability-nya Cimomo, ini sangat minim sekali dari Alter Ego. Alter Ego bisa sangat mudah sekali untuk di instant burst down ketika nanti survivability dari Veldora bisa mencapai power spike tertingginya. Karena lagi-lagi sisi yang dimiliki sama pemain-pemain EVOS Glory ini banyak banget deh. Minion Fury yang dibuka ya kan, Poves yang bisa loncat ke arah belakang. Jadi masing-masing dari pemain EVOS Glory ini punya tugasnya masing-masing. Ya, tapi tidak melupakan juga bagaimana early to mid game potential. Itu Yang dia. tadi udah sempat kita bahas. Yang dimana ketika kita bermain dengan agresif draft seperti ini, Alter Ego bener-bener powerful banget. Betul. Dan ternyata mereka memaksimalkan hal tersebut sampai dengan menit yang kelima. Karena kalau misalkan sudah mulai memasuki menit-menit yang cukup krusial, let's say menit 12, menit 14, menit 18 sekalipun, Iya. ya memang mereka masih bisa maksimalin karena late game potensialnya masih lebih tinggi ke arah Alter Ego. Tapi masalah utamanya adalah survivability dan combo ability yang dimiliki sama EVOS Glory ini lebih mencekam. Dia Setuju sih. punya Minotaur, dia punya Poveus, dia punya Novaria. Yang notabene Novaria sendiri kita tahu sendiri ini bakal sangat-sangat menguntungkan hitboxnya dan akan memudahkan dari segi targeting yang Iya. akan dimainkan oleh kedua pemain ini, Vansrong dan Veldora. Anggapannya create space-nya cukup banyak lah untuk support rate dan juga fun sendiri ya. Dengan beberapa support yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory. Dan tingkat survival itulah yang sebenarnya yang harus lagi-lagi dipertahankan oleh tim dari Alter Ego. Gimana caranya mereka bisa survive dan PR mereka nggak cuma itu. Gimana caranya mereka tahu semua resource skill yang dimiliki sama EVOS Glory ini harus dibuka terlebih dahulu. Dan poin 6,4 di damage potential menurutku masih masuk akal karena tadi poin pertama kita dari key to victory-nya EVOS Glory, Ya. dia telah membiarkan Super Red menjadi superstar dengan Superstar. bermain mandiri. Terbukti dari rotasinya, Super Red tadi farming sendirian di bagian top lane ketika Turtle Fight ada di bagian bottom lane. Ya. 4 Ya. lawan 5, secara angka saja EVOS Glory sudah pasti kalah di dalam setup team fight tersebut. Apalagi Nino join loh, the fight. Nino ya udah punya Starlium Sight, udah pasti bakal join fight. Yes. Udah pasti bakal connecting. Sementara seperti yang aku bilang sebelumnya, Super Red butuh waktu yang lebih lama lagi sebelum dia mencapai Corrosion Sight, sebelum mungkin selesai dengan Golden Staff, atau minimal dengan Rose Gold Meteor atau Athena Shield. Hingga pada akhirnya dia nggak bakal bisa disolo kill lagi sama Nino. Karena early game potential yang dimiliki sama Alter Ego jauh lebih mumpuni. Apalagi dalam team fight berlima ketika masih itu ada dia. Turtle. Bener banget. Karena Iya. kalau ngomongin masalah efek sisi, Alter Ego mereka juga nggak kalah dari efek sisinya sih. Bisa dibilang Terisla yang bisa loncat ke arah belakang, distraction juga. Ketika kita ngelihat Rasi ngebuka Implosion, tidak ada yang benar-benar bisa menebak, oh bahkan dia nggak pakai flicker. Ya, dia masih Untuk tahan ngebuka. flickernya. Dia tahan. Mungkin bisa dibilang ya untuk escape ya dari Rasi sendiri. Tapi itu cukup sebenarnya untuk Alter Ego ketika mereka tahu mereka membawa Nolan, mereka membawa Harit di sini. Combo yang dimiliki oleh pemain-pemain Alter Ego itu bisa kita lihat tentunya ketika memang setup team fight-nya bagus banget dari Rasi dan juga dari Pai. Ya, apalagi pemilihan itemnya. Aku suka banget dengan Krite yang langsung notice banget kalau Glowing One sekarang connecting dengan Eternal Guard. Makanya setiap hit yang akan diberikan dari Eternal Guard akan memiliki efek burn di sana. Dan efek burn tersebut akan melakukan poking damage yang lebih dalam lagi, terutama untuk para frontliner. Veldora yang tentunya nanti akan terkena efek tersebut juga mungkin bisa saja connecting dengan efek burn tersebut. Wow, yang terbuang bisa buat AE terbang. Yang paling gue tunggu, Alter Ego, gue excited sama orang-orang yang terbuang. Yang sebelumnya dalam tanda kutip terbuang tapi disambut baik oleh Alter Ego. Kalau Alter Ego bisa mengolah dengan luar biasa, yang namanya emas di tempat manapun tetap emas. Thank you, Be. Ya, bukan Ranger emas kebetulan, maksudnya potensi emas dari tas. Tapi, Salah. tapi kemarin gue juga ada interview. Gue dari salah satu media, lupa gue media mana, ada 2 skor sama YouTube Play, gue lupa salah satunya. Itu gue ditanya, Oke. semuanya pada nunggu apa? Gue nunggu apa? Gue juga nunggu Alter Ego. Kenapa Ranger emas? Karena jujur, Biar nanti muncul Ranger emas di sini. gue nggak gitu. Gue penasaran dengan line up terbaru mereka. Yang dari kemarin mereka itu, kita tahu Alter Ego dari dulu adalah punya karakteristik agresif, tajam. Tapi untuk beberapa season belakangan ini nggak punya. Nggak kelihatan. Nggak ada karakternya. karakteristik itu. Dan sekarang
dengan line up yang sekarang harusnya dia bakal bisa lebih tajam dan bisa lebih ngegigit. Agresivitasnya harusnya lebih tinggi. Entah early game, mid game, atau late game. Itu dia sih, early game, mid game itu sebenarnya kata kunci buat Alter Ego Early sebenarnya. game, mid game gue pengen lihat. Karena Ya kita kenal Alter Ego, mereka 5 menit pasti menang teamfight terus. mereka pertama kuat mental memang. Untuk biar late game mereka kuat sekali. Tapi kalau ngomongin dari segi finishing, eksekutor di dalam satu game, sulit untuk mereka beberapa sistem belakangan ini. Ya mungkin Iya. kesulitan tersebut karena yang paling sering kita mention tadi salah satunya ada di Kitty Victory. Bahwa ayo ciptakan pasif terbaru dari Pasif Alter Ego terbaru. ketika adanya tas. Oh, pasifnya bukan ini ya. Atau Iya. mungkin pasifnya udah dibuang jauh-jauh. Nah itu dia, mereka kan udah mulai Pasif meninggalkan lama nih. kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Sehingga nantinya bisa jadi kebiasaan yang lebih baik lagi ke depannya. Betul. Dan itu yang mungkin ingin ditunjukkan oleh roster seperti ini. Iya, menurut aku dengan adanya tas juga sebenarnya yang ngebawa bisa dibilang warna yang baru ya untuk melengkapi Nino dan juga Pai. Ini adalah awal yang baik sebenarnya untuk Alter Ego, apalagi di hari pertama ini kalau mereka bisa mensecure setidaknya game pertama terlebih dahulu. Oke, kita sebentar lagi nampaknya akan menuju ke dalam in-game. Karena harusnya mereka udah dalam dan Martial kita akan bergerak menuju ke arah tengah. Karena memang Momo-chan dan juga Profesor KB, Q kita masuk ke dalam lane of down adalah ini dia. Kunci dari segala kunci. Dan kita akan kembali lagi ke dalam ke lane of down. Iya. Ini dia, Kenapa ada backsoundnya gitu ya? Iya. biar lengkap Be. Oke. Ya keadaan masih sama, Cimomo, Ranger Emas masih ada di menit yang ke-6 dan kali ini team fight-nya masih belum unda-undi. Apalagi kalau kita melihat dari tas Hunter Strike sebagai bonusnya setelah tadi dia mendapatkan turtle. Oke, dipaksa oleh Pai dengan penalty zone. Agak terlalu terburu-buru kalau menurut saya pribadi. Cuma mungkin ini adalah kalkulasi yang cukup tepat melihat permainan dari Pai yang akan coba untuk reset kembali. Tapi lihat lihat tas. ini dia agresifnya dituju. Warlord karena depan-depan Ranger mendapatkan satu point kill. Meanwhile di depan sana Fa juga terperangkap. Strong Minan Fury-nya for nothing. Sprayet harus mundur ke arah belakang. Damage-nya masih belum cukup untuk menuju ke arah seorang Nino. Lihat agresivitas dikejar habis-habisan. Disingkat sampai turun pertamanya Profesor. Itu agresivitas yang mungkin dulu pernah ditunjukkan Alter Ego. Ya bisa dibilang ini adalah sebuah perkenalan yang cukup manis dari tas dan juga Warlord. Tapi perkenalan tersebut harus ditahan terlebih dahulu teman-teman. Sabar teman-teman. Karena kita juga harus Ranger menunggu Emas. terlebih dahulu. Sabar Ranger Emas. Sabar, sabar, Sabar Ranger Emas. sabar, Saya juga sabar soalnya. sabar. Sabar semuanya, tenang, tenang. Anda tidak terlihat sabar tadi. Iya. Saya sabar dong, saya santai Anda dong. mewakili si santai. hati. Enggak. Tadi tuh Perfect. Ranger Emas. Kalau teman-teman penasaran, Ranger Emas emang ngapain sih bang? Minion Ranger Fury. Emas itu Minion Fury barusan. Benar. Iya, dia Nah. tadi melihat Minion Fury Van Strong dan dia coba peragakan di sini. Cosplay. Benar, Iya. cosplay. Iya, Jadi Jadi- teman-teman ya. Mirip memang. Jadi memang ini udah mulai intensnya, udah mulai naik. Bener. Jadi tapi gini loh, ini. Cut, Ya, gitu loh. Ya, Oh, lagi makanya seru-serunya ya? makanya aku bilang kan sangat disayangkan itu perkenalan baru tuh dari Tas dan juga Warlord kayaknya harus ditahan terlebih dahulu. Tapi ternyata karakteristiknya udah muncul oleh Alter Ego, tapi kita belum melihat keseluruhan tim fight dari game pertama. Tapi informasi dari Bapak Produser, kita akan ada short break. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di MPL Indonesia Season 13, We Own This. Aku kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadap semua serangan, jatuh bukan halangan.
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we'll nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan, bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah, kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss, we all this, we won't miss. Saatnya beraksi, jalani ambisi, aku kan menyawakan hari ini. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we'll nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan, bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah, kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss, we all this, we won't miss, we all this. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan, bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah, kita akan buat sejarah. We all this. Hai buat kalian semua. Sorry, tentunya ada sedikit problem. Tapi Ya, it's ya. okay, no problem. Kita telah memaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Kita membuat player senyaman-nyamannya. Cuma memang butuh waktu sedikit. Iya. Jadi aku mohon maaf kalau ada... Maklum kan udah 5 bulanan. Oh iya, maklum. Mungkin ada debu ya kan. Ada debu. Di jacknya. Benar, ditiup dulu biasanya. Ya kan? Pernah nggak kalau Pernah. handset rusak? Headset. Benar. Headset. Pernah. Satu lagi kedengeran kan? Iya. Tahun banget umurnya. Tahun berapa mas? 80-an ya? Enggak, kayaknya Oji juga pernah tuh ngerasain. Atau bahkan Momocha juga pernah ngerasain kalau misalkan remote-nya dikepak yang bagian baterai. iya. Baterai nyala. Bahan nyala. Baru Dia nyala ya bener. Ngomong-ngomong umur, lu doang pala 3 di sini. KB. KB pala 4. Makin tua tuh. Saya paling muda loh di sini. Waduh. Itu faktanya. Oke, tapi tampaknya Pak Produser sudah menyiapkan dengan sangat cepat karena kita akan sebentar lagi menuju ke dalam in-game untuk menyaksikan Alter Ego Esports versus EVOS Glory. Yang dimana Alter Ego udah muncul sedikit karakternya dan EVOS Glory masih belum mengau. Dan Ini- tanpa berlama-lama, Taringnya nih. mari kita sambut ini dia, Mas Dana, Got the Lane of Dawn. Alright, kali ini kita akan masuk ke dalam yang sudah kita lihat. Kalau dalam kondisi saat ini, EVOS Glory yang tidak diuntungkan Momo-chan. Iya, lagi berada di posisi yang cukup terjepit. Dan bahkan di area mid-nya dipaksa dipukul mundur. Pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego ini udah lumayan terlihat galak nih, Be. Di semenjak menit yang ke-6 tadi ya. Ya, dan aku lihat Van cukup lumpuh dengan perbedaan 3 level barrel retribution. Yang tentu akan membuat nantinya dari segi Lord akan lebih mudah didapatkan bagi Alter Ego. Apalagi mereka membawa banyak banget damage dealer. Tas sendiri sebagai jungler tentunya memiliki damage deal yang sangat amat tinggi. Apalagi dipandu dengan lethal ignition. Connecting banget dengan Rapture, penetration tinggi, damage tinggi, instant burst down. Sementara itu kalau kita lihat dari Nino, dia memilih ke arah Inspired dan juga Festival of Blood. Tentunya sustainability yang dia utamakan karena match up lawannya adalah single target seperti Kari dari Super Red. Hanya saja Super Red sampai saat ini belum tumbang. Veldora juga begitu. Mungkin dua pemain ini yang ingin dipersiapkan sama EVOS Glory ketika sudah mulai beranjak ke mid game. Namun perlu dicatat bahwa Nino mid game itu benar-benar punya power spike yang tinggi banget sebagai Harit.
Iya. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi selesai dengan Holy Crystal. Wah, Lengkap sudah untuk magic powernya. 35%? Dan ini menurutku harus diperhatikan untuk item defense magicnya. Athena Shield akan menjadi salah satu item penyelamat dan Super Red kayaknya lebih membutuhkan Rose Gold Meteor juga. Terus dia juga bawa Impurage kan, B, untuk Nino sendiri. Aha. Jadi ini tentunya damage-nya akan semakin lebih sakit lagi dengan bantuan Holy Crystal yang sudah didapatkan di menit yang 10 ini. Oke, tapi ngomongin di menit yang ke-10 saat ini, kita lihat udah ada Lord yang telah muncul. Kondisi yang terjadi adalah dengan ketertinggalan dari segi fun. Dengan tas cukup jauh, 4 level difference. Ini udah pasti Retribution akan kalah. Dan item apalagi. Jadi bisa kita lihat EVOS Glory cuma bisa tinggal menunggu di arah base-nya. Kalau dia mencoba untuk melakukan kontes itu bukan sosok keputusan yang baik kalau menurut gue pribadi. Iya. Kalau aku sih malah melihat Alter Ego lebih agak sedikit nyekek EVOS Glory ya Agresif. di game kali ini. Lebih Mereka- dipaksa nggak sih? Iya, dan lihat bahkan lagi-lagi perkenalan terhadap tas untuk Warlord terjadi kembali di area mid lane sampai di dive in dengan Natal Ignition. Yes, ini dia agresivitas yang kita lihat yang akhirnya bisa keluar dari intisari Alter Ego dengan cold difference hingga 7.400 semua Macan. Itu 2 hit loh. Memang kalau kita ngeliat juga perbedaan level yang cukup jauh ya. Tas udah max level di level yang ke-15. Warlord tertinggal kali ini 5 level. Dan tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan dua-duanya ditumbangkan sama Tas. Iya. Sementara Lord yang berhasil diamankan sudah mulai bergerak ke area bawah. Dan langsung ada 3 lane yang akan dipush oleh Alter Ego secara bersamaan. Nino, ini aku suka banget sih. Zoning yang dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego, Profesor KB. Dan gak cuma itu, Rasi ready dengan Flicker. So kita bisa saja melihat Flicker Implosion walaupun ada 3 Purify dari kubu EVOS Glory. Oke. Semuanya ready? Tapi ngomongin Implosion dengan Flicker ini agak kurang wise kalau menurut gue pribadi tanpa adanya trigger yang dilakukan entah Pai. Kayaknya Pai yang akan membuat Flicker dengan penalty zone akan sangat berarti setelah itu baru ada di Rasi. Atau Naga dikeluarkan. Astral Echo mendeteksi keberadaan para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Veldora. nampaknya lihat Veldora cukup terkena damage yang maksimal oleh Eternal Guard. Lihat Lord Mini terlalu sakit kali ini untuk bisa ditahan oleh sosok seorang ESB lain ada EVOS Glory. Iya, Lord langsung di-clear dengan cukup cepat juga. Memang kita melihat juga dari sisi tim EVOS Glory. Mereka tidak terpancing untuk ngebuka teamfight terlebih dahulu. Mereka tahu banyak banget sisi dari pemain-pemain Alter Ego ini bisa memancing Purify dan Baik. bahkan semua antisi yang dimiliki oleh EVOS. Pai sudah standby on position. Tapi kalau ngomongin Pai kali ini kayak dia akan lebih memilih untuk objektivitas. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim EVOS Glory mereka cukup berbahaya melihat langsung ada Eternal Guard mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim EVOS Glory dan ternyata ada talent prediction. Alter Ego berada di hampir 4 talent. Iya, sorry, hampir. tiga, sorry, Tiga. Mata gue minus nih kayaknya harus dicek ya. Dan sementara Alter Ego masih dengan tempo yang cukup pelan. Mereka Oke. tahu Astral Echo akan terus-terusan dibuka oleh Warlord untuk memberikan slow effect dan bahkan informasi ke arah pemain-pemain dari EVOS Glory. Kayaknya seakan-akan Alter Ego mereka nggak mau memaksa tiba di area base dari EVOS Glory, Profesor. Iya, Patrick. mereka nggak mau ngelepasin pressure-nya. Mereka udah dapetin winning condition-nya 10.000 gold difference. Ini adalah perbedaan gold yang sangat signifikan. Sekali aja Alter Ego dapetin Lord, mereka bisa tabrak secara asal teman-teman dari EVOS Glory. Termasuk dengan perbedaan dari segi Wow. item. Lihat, jauh sangat banget. terpaut jauh. Kita bandingkan sedikit dari segi junglernya aja. Ini 4.000. benar-benar 4.000 gold yang dipegang sama Tas. Fun terlalu under condition, apalagi dia membawakan Martis. Yang notabene dia adalah utility jungler. Apalagi patch baru, minion lebih super power. Wow. Sehingga mid lane, bottom lane dari EVOS Glory sepertinya agak sedikit pincang. Mereka harus memperhatikan bagaimana super wave minion lord yang nanti akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Iya. Ini akan menambah tantangan baru bagi EVOS Glory. Defense seperti apa yang akan mereka tunjukkan dengan Warlord sebagai Novaria, Iya. defender high ground satu-satunya. Itu ya Be ya, yang sekarang Super Minion udah bener-bener galak banget juga. Jadi posisi defense ini bener-bener harus diperkuat oleh sisi dari EVOS Glory. Iya, Sementara Lord itu- keduanya udah pasti gak bakal bisa dikontes. Itu dia masalahnya Momo-chan. Per 31 Januari kemarin, Iya. Lord ini benar-benar jadi poin penting banget. Dan super minionnya makin lebih kuat juga. Betul. Alright, Super Minion telah bergerak di 3 wave yang berbeda. Di atas hotline mereka telah menghancurkan Besuret. Langsung ada penalti zone menuju ke belakang. Fast yang terbelakang terbakar dan tergower Rasi. Gagal dengan sangat hammer yang fase karena full mouth. Veldora dipukul mundur ke arah belakang. Van Hila di depan sana. Tepakan Fastron juga harus tenggelam. Ini pencara. Alter Ego membuka debut dengan kemenangan. One-sided Israel. Alter Ego. Pembuktiannya apakah memang nanti akan berlanjut sampai di game yang kedua? Karena kita melihat di game pertama,
ini bener-bener rapi banget untuk Alter Ego sendiri.